Halo, saya Laksmi, siswa dari Pelatihan Dasar CPNS BNN 2022, Gelombang 1, Angkatan 1, Kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak dalam nilai ASN berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten berarti terus belajar mengembangkan kapabilitas. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Salah satu contoh instansi pemerintah yang menerapkan nilai berakhlak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat sebagai DJP memiliki perpanjangan tangan di setiap daerah, yaitu namanya Kantor Pelayanan Pajak atau selanjutnya disingkat KPP. KPP ini langsung berhubungan dengan para wajib pajak. Kalau diingat-ingat lagi, semua warga negara yang memiliki penghasilan adalah wajib pajak. Namun, tidak semua orang paham bagaimana membayar pajak. Untuk mengatasi ini, DJP membuat banyak terobosan dan inovasi yang bisa memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tahunannya. Jika dilihat dari nilai-nilai berakhlak, hal-hal yang telah dilakukan DJP antara lain, yang pertama, Dirjen Pajak memiliki akun kanal YouTube dengan pengikut hampir menyentuh 90.000 subscriber. Video-video yang dibuat oleh Dirjen Pajak berisi informasi perpajakan, tata cara membayar pajak, hingga sosialisasi peraturan pajak. Hal ini membuat para wajib pajak bisa menelusuri sendiri tentang kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dirjen Pajak telah mengantongi nilai berorientasi pelayanan dalam kegiatannya untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga negara. Yang kedua adalah, Dirjen Pajak selalu konsisten dalam menunjukkan kinerja terbaik di bidangnya, yakni perpajakan. Masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun non-pemerintah, akan selalu paham kalau bicara tentang perpajakan, yang dipikirkan di benak mereka adalah Dirjen Pajak. Berarti, DJP sudah mengaplikasikan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin bangsa. Hal ketiga adalah, Dirjen Pajak terus melakukan inovasi dan proaktif terhadap perubahan. Pada awal munculnya pandemi COVID-19, semua orang dipaksa untuk melakukan kegiatan dari rumah. Dirjen Pajak mengeluarkan layanan pembuatan NPWP secara online, supaya masyarakat tidak perlu datang ke kantor penerimaan pajak. Setelah pendaftaran berhasil, nomor wajib pajak langsung didapatkan saat itu juga, dan kartu NPWP akan dikirimkan ke rumah beserta kode EVIN yang dapat diminta melalui email yang diberikan. Kemudahan ini membuat masyarakat menjadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak, dan pegawai di Dirjen Pajak juga tidak perlu menjelaskan ulang, sehingga pegawainya juga bisa lebih produktif. Hal ini bisa disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sangat adaptif terhadap perubahan dan memiliki inovasi yang mumpuni. Tiga hal tersebut membuat ASN di dalam Dirjen Pajak dicap sebagai profesional, sehingga masyarakat percaya kepada Dirjen Pajak untuk mengelola penerimaan pajak dari rakyat. Nah, dari nilai-nilai berakhlak itu, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di BNN. Bukan berarti BNN saat ini kurang maksimal. Saat ini BNN sudah sangat bagus dan memiliki nilai positif di mata masyarakat. Hal ini dijadikan contoh supaya masyarakat tetap bisa mempercayai BNN, bahkan bisa meningkatkan kinerja organisasi.
3 nilai berakhlak yang bisa dicontoh dari Dirjen Pajak untuk BNN antara lain: pertama, berorientasi pelayanan. BNN bisa mencontoh Dirjen Pajak dengan melakukan hubungan masyarakat melalui media sosial. Sejauh ini, kanal YouTube Humas News BNN, yaitu kanal YouTube official BNN, memiliki hampir 28.000 subscriber dan berperan sebagai media pemberitaan sekaligus kanal siaran langsung BNN. Selain itu, sudah banyak BNNK dan BNNP di daerah yang melakukan penyuluhan narkoba melalui media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Nilai kedua adalah akuntabel. Saat ini BNN dipercaya sebagai lembaga pemberantas narkoba. Tingkat kepercayaan masyarakat saat ini begitu tinggi. Supaya BNN dapat lebih terpercaya, BNN harus selalu konsisten terhadap tugas dan fungsinya sebagai pemberantas narkoba. Dengan integritas tersebut, nilai akuntabel dapat diterapkan dengan mudah dan juga dapat dipertahankan. Nilai ketiga adalah adaptif. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan perubahan zaman, tentunya diperlukan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dengan sikap antusias terhadap perubahan, BNN bisa terus mengembangkan kreativitas dan bersikap proaktif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan yang ada. Jadi, itulah teman-teman nilai-nilai berakhlak yang bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa ditiru oleh individu maupun organisasi tempat teman-teman bernaung. Sekian dari saya, dan terima kasih telah mendengarkan.